Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ilmi dari kampus Umuba dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Fikri dari mahasiswa Umuba Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Arafik Wijaya dari mahasiswa Umuba Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Farel Miksan dari mahasiswa Umuba Prodi PJKR. Sekian perkenalan kami dari kelompok 3. Mohon izin Bu, bertanya nama Ibu dan biodata Ibu. Nama Usna Maria Harahap, umur 36 tahun, sudah menikah, punya anak 4 orang, kerja di puskesmas berstatus PNS, basic pendidikan dari bidan, D3 kebidanan, tamat tahun 2011 di Stikba Jambi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Tahun 2011 tamat, kemudian lanjut pendidikan di D4 Kebidanan Poltekkes Medan, tamat tahun 2013. Terus lanjut pendidikan lagi di Universitas Andalas, S2 Kebidanan, tamat tahun 2018. Kemudian di fase itu masih kerja di swasta. Nah, kemudian tes PNS di akhir 2018, lulus CPNS di tahun 2019 PNS sampai sekarang. Terus di terakhir menyelesaikan pendidikan profesi bidan, karena kami bidan wajib menyelesaikan pendidikan profesi, terutama yang buka praktek mandiri. Cuman kalau nggak buka praktek boleh-boleh aja lanjut pendidikan, karena bagi kami yang PNS untuk tamat profesi bidan itu menambah jabatan fungsional. Jadi tamat tahun 2024, tinggal di Marobungo, kerjanya di wilayah Kabupaten Merangin, jadi berulang. Oke, terima kasih Bu atas biodata yang telah Ibu berikan kepada kami. Kami dari mahasiswa Umuba semester 2 Prodi PJKR. Kami ingin bertanya dengan Ibu. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh teman saya, Farel. Baik, yang pertama, apa saja ciri-ciri kandungan yang sehat Ibu bidan? Ciri kandungan yang sehat. Nah, sekarang ini kan konteksnya kami sebagai bidan. Dalam hal kandungan ini kan ada kompetensi. Nah, kebetulan Ibu ini bidan, di atas Ibu masih ada yang namanya dokter spesialis kebidanan kandungan. Jadi yang bakalan Ibu jawab itu dalam konteks di batasan bidannya. Jadi kandungan yang sehat itu yang memang harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama hamil. 6 kali selama hamilnya ini 2 kali minimal sama dokter untuk USG di usia kehamilan trimester 1 dan satunya lagi di trimester ketiga. Ini minimal ya. Kemudian 4 kali boleh sama bidan. Ini minimal pemeriksaan kehamilan.
Nah, untuk tahu kalau kehamilannya sehat atau enggak, yaitu dilakukan dengan pemeriksaan. Makanya harus ke bidan dan dokter. Jadi ketika tahu sedini mungkin bahwa hamil, biasanya dengan tes pack ya, orang awam ya. Tes pack itu belum tanda pasti hamil, makanya harus diperiksa sama dokter dengan pemeriksaan kehamilan. Nah, terus dilakukan kunjungan kehamilan, pemeriksaan sama bidan dan dokter. Disitulah baru tahu bahwa kehamilannya sehat apa tidak. Karena nanti akan diukur berat badan, naik nggak berat badannya tiap hamil, apa keluhannya, terus sesuai nggak kenaikan berat badan dengan janin yang ada di dalam rahim, sesuai nggak di usia kehamilan itu berat badannya. Makanya kalau ingin tahu apakah kandungannya sehat, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kehamilan. Kami punya yang namanya minimal 12T, 12 pemeriksaan, 12 tes namanya. Mulai dari tes tinggi badan, tes pemeriksaan berat badan, screening imunisasi tetanus toksoid, kemudian pemeriksaan HB, sampai ke 11 kita punya. Dan itu biasanya setiap ibu hamil tahu dia hamil, kalau datang ke puskesmas atau ke bidan pasti dikasih yang namanya buku KIA. Ini buku kesehatan ibu dan anak. Jadi mulai dari dia hamil sampai nanti anak umur 5 tahun dipegang sama satu buku ini. Pas anaknya lahir, imunisasi apapun dicatat di sini. Berat badannya berapapun nanti pas lahir ke posyandu tiap bulan juga bakal dilihat di buku ini dan dicatat di sini. Makanya saya bilang kok bisa tahu gimana dia hamilnya sehat apa enggak, itu dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal 6 kali selama hamil, 2 kalinya sama dokter untuk USG dan 4 kalinya sama bidan. Terima kasih Bu untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari teman saya Arapik Wijaya. Baik Bu, izin bertanya tentang berat badan bayi. Berapa berat bayi yang normal saat baru dilahirkan? Berat badan bayi yang baru dilahirkan itu ada rentangnya, normalnya 2.500 sampai 4 kilo. Di bawah 2.500 prematur atau berat badannya kurang. Kemudian ya di bawah 2.500 BBLR namanya, berat badan lahirnya kurang dari 2.500. Jadi normalnya 2.500 sampai 4 kilo. 2.500 gram sampai 4.000 gram. Tapi kalau dikilokan 2,5 kilo sampai 4 kilo. Di atas 4 kilo namanya bayi besar. Jadi rentang di 2,5 kilo sampai 4 kilo. Terima kasih Bu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh teman saya Bahrul Ilmi. Baik, izin bertanya Ibu. Pada usia berapa masa kritis perkembangan janin dalam kandungan terjadi? Baik, terima kasih. Usia kritis janin pada saat hamil biasanya sih dominan paling banyak di usia trimester 1. Trimester 1 kami ada 3 trimester. Trimester 1 itu usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Trimester kedua 4 sampai 6 bulan. Kemudian trimester ketiga 7 sampai 9 bulan. Jadi yang lebih banyak beresiko dan rentan itu di trimester pertama, di usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Tapi kembali lagi di semua trimester punya resiko. Apalagi kalau ibu hamilnya punya yang namanya faktor resiko tinggi.
tapi kebanyakan memang rentannya di usia trimester awal atau trimester 1. Oke Bu, terima kasih untuk jawaban yang nomor 3. Selanjutnya pertanyaan keempat yang akan disampaikan oleh teman saya, Farel. Baik Bu, yang nomor 4, berapa panjang atau tinggi badan bayi yang normal saat dilahirkan? Panjang badan saat baru dilahirkan di rentang 47 sampai 53 cm ya. Tapi umumnya kalau berat badan lahirnya normal, panjang badannya sekitar umumnya 49 sampai 50 cm. Terima kasih untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya pertanyaan kelima yang disampaikan oleh teman saya, Rafiq Wijaya. Izinmu, bagaimana pertumbuhan berat dan panjang bayi pada usia 1, 2, sampai 3 bulan? Usia 1 sampai 3 bulan biasanya awalnya pasti karena ibu merasa mensnya telat, jadi dia test pack ya. Jadi usia 1 sampai 3 bulan untuk kami bidan biasanya kalau datang itu dari pemeriksaan test pack itu pasti kami anjurkan untuk USG. Dari USG itulah bisa tahu bahwa memang betul terjadi kehamilan atau tidak. Terus di dokter juga bisa tahu kalau ibunya USG tiap bulan, usia kehamilannya mulai dari ketika dia tahu hamil sampai 3 bulan, dokter yang akan tahu bahwa usia kehamilannya sesuai nggak berat badan panjang badannya di usia kehamilan segitu. Kalau di bidan umumnya kami bisa lakukan pemeriksaan. Mungkin adik-adik tahu kalau di bidan pasti pegang perut ya, karena beda dengan dokter USG. Kalau di bidan lakukan pemeriksaan tinggi fundus, kami bilang tinggi fundus uteri 3 bulan ke atas. Jadi kalau masih 1 sampai 3 bulan itu wewenang dokter lagi untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan perkembangannya normal apa enggak. Karena kalau di kami belum bisa, nggak ada kompetensi kami di sana. Jadi ketika tahu dia ada test pack, dia hamil, maka kami akan anjurkan USG. Kemudian apa sih yang dilakukan bidan di usia kehamilan itu? Jika memang sudah USG, memang hamil ibunya di usia 1 sampai 3 bulan itu boleh datang ke bidan lagi untuk periksa. Di sana kami akan tanya keluhan. Kalau misalnya keluhan biasanya mual muntah ya, 1 sampai 3 bulan. Biasanya boleh kami berikan yang namanya vitamin. Bahkan tablet tambah darah udah boleh kami kasih di usia kehamilan itu. Terima kasih Bu untuk jawaban nomor 5. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 yang akan disampaikan oleh teman saya, Bahrul Ilmi. Baik Bu, izin bertanya. Apa saja faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan? Faktor yang mempengaruhi bayi dalam kandungan itu banyak ya, apalagi tergantung lingkungan juga. Ibunya nggak boleh beresiko terkena infeksi. Jadi yang pertama memang faktor ibunya sendiri, mulai dari nutrisi. Ibu hamil sebaiknya berat badannya naik tiap bulan dia periksa. Makanya setiap tahu dia hamil, kalau di bidan pasti dikasih buku ini. Nah, nanti bukunya akan dipantau berat badannya sesuai nggak
dia hamil itu dia naik berat badannya. Karena mungkin tiap perempuan berbeda ya berat badan sebelum hamil. Jadi nggak boleh juga ketika dia tahu dia hamil dia makan banyak-banyak. Jadi berat badannya meningkat banyak, itu juga nggak bagus. Jadi bidan nanti periksa boleh naiknya berapa kilogram selama hamil. Terus faktor ibu nutrisi, vitamin, nggak boleh stres, ibunya harus bahagia. Terus apa aja yang didapatkan pelayanan sama ibunya, biasanya memang harus periksa, makanya biar tahu. Ibunya juga akan dapat namanya imunisasi tetanus toksoid. Terus dapat tablet tambah darah, kemudian apa lagi ya? Konseling, informasi kesehatan juga dapat didapatkan oleh ibu jika memang dia rutin pemeriksaan hamil. Terus faktor lingkungan pengaruh. Misalnya apalagi dia tinggal di lingkungan yang padat, pemukiman kumuh, kesehatan lingkungan yang nggak bagus, sampah misalnya pengolahan yang nggak baik, kan timbul resiko DBD atau malaria ya. Jadi mempengaruhi juga di situ. Terus faktor suami, keluarga yang mendukung juga, karena rata-rata ibu yang hamil harus emosionalnya bagus, harus happy, harus bahagia. Jadi banyak faktor di sana. Biasanya jika dilakukan pemeriksaan ke bidan atau ke pelayanan kesehatan juga bakal dikasih tahu apa aja supaya ibunya bagus. Kemudian nutrisi ini bukan cuma soal makan, tapi juga minum. Jadi cairan, makanan, vitamin, semuanya mempengaruhi. Oke Bu, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih telah menjawab semua pertanyaan kami Bu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.